Selamat datang di channel One Star. Kali ini Mimin akan membahas sebuah manhwa yang berjudul Mudang Association. Manhwa ini sendiri bercerita tentang reinkarnasi seorang tokoh yang jahat, teman-teman. Jadi sedikit berbeda dengan komik lain pada umumnya. Nah, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe terlebih dahulu di bawah dan jadilah salah satu orang yang membantu Mimin mencapai 500 sub di akhir bulan ini. Terima kasih, lalu intro. Cerita berawal dengan diperlihatkannya seorang pria yang berambisi menjadi sama nomor 1. Ia bernama Hyokryon Mugong. Dengan ambisinya tersebut, ia pun menghalalkan segala cara, seperti menghancurkan istana Saman lainnya dan juga membunuh banyak orang tanpa ampun. Akan tetapi, meski ia sudah mencapai puncak, ia sekarang tak lebih dari seorang kakek berumur 80 tahun yang sakit-sakitan dan menunggu kedatangan ajalnya sendiri. Mugong pun mengingat berbagai pencapaian di hidupnya. Contohnya menjadi pemimpin klan Sapai Sonju, serta kekayaan yang melimpah ditambah wanita-wanita cantik yang menemani di setiap malamnya. Namun ia sangat menyesal karena belum menghabiskan harta tersebut ditambah belum mencicipi selir baru yang ia punya. Terlihat juga rekan dan muridnya seperti bahagia melihat Mugong sekarat. Ia pun memaklumi hal tersebut karena pada dasarnya rekan dan muridnya terkesan jahat seperti dirinya sendiri. Meski begitu, sekarang ia hanya ingin bertemu untuk terakhir kalinya dengan Cheon, bawahan yang jujur, paling setia dan sempurna dalam segala hal. Diketahui Cheon sedang mencari tanaman obat yang bernama Bulchos untuknya, dan sampai sekarang belum kembali. Lalu tiba-tiba panggilan kematian pun terdengar di telinga Mugong. Jika panggilan itu sudah mencapai 3 kali, ia akan benar-benar tewas. Tak berselang lama datanglah Cheon yang berlari sambil membawa Bulchos. Cheon pun langsung memasukkan Bulchos itu ke dalam mulut Mugong. Dan terdengar lagi panggilan kematian untuk kedua kalinya. Karena Mugong tak bisa memakannya langsung, Cheon pun memeras Bulchos agar sarinya dapat Mugong minum. Akan tetapi rekan dan juga murid Mugong menghalangi hal tersebut. Di saat-saat terakhir, untungnya Bulchos dan juga sarinya berhasil masuk. Namun ternyata terlambat karena roh Mugong sudah keluar dari tubuhnya. Tetapi tiba-tiba rohnya perlahan kembali masuk. Ia pun menertawakan malaikat kematian karena tak bisa mengambil nyawanya tersebut. Lalu malaikat itu pun menyeringai seperti merencanakan sesuatu. Singkat cerita, tiba-tiba dia tersadar di tubuh seorang pemuda berumur 17 tahun. Dan dikelilingi 5 orang kakek-kakek. Jadi teman-teman, si malaikat memindahkan roh Mugong ke tubuh pemuda tersebut yang bernama Jinmu. Diketahui pemuda itu terjatuh dari tebing saat ia berusaha mengambil tanaman obat untuk gurunya yang sudah bertahun-tahun sakit parah. Lalu Mugong pun amat sangat merasakan sakit di tubuhnya tersebut. Melihat itu, 4 kakek yang merupakan Saman pun memasukkan energi ki murni ke tubuhnya si Mugong. Biar enak didengar, Mimin ganti jadi Jinmu aja ya teman-teman, bukan Mugong. Sesudah mereka memasukkan energi ki murni, mereka pun meminta guru si Jinmu untuk menjadikan Jinmu sebagai murid baru di sana. Karena meski si Jinmu ini sudah memiliki guru, sebenarnya dari pertama ia ditemukan saat kecil sampai sekarang, ia hanya menjadi seorang pelayan teman-teman. Mendengar itu, Myujin yang merupakan guru si Jinmu pun menyetujuinya dan berkata akan melatihnya dengan semua kemampuan yang ia punya. Kemudian Jinmu pun diruqyah agar semua tulang yang sudah hancur saat ia terjatuh kembali menjadi sedia kala. Singkat cerita, saat Jinmu sudah sembuh, ia pun meratapi keadaannya sekarang yang dulunya seorang pemimpin klan Sa yang menguasai berbagai wilayah, berubah menjadi murid pertama di kelompok Saman. Dan juga ia sangat kesal karena dimasukkan energi ki murni ke tubuhnya, yang membuat semua energi lain di kehidupannya yang dulu menghilang. Jadi si Jinmu gak bisa menggunakan kekuatan dari kehidupan sebelumnya teman-teman. Ditambah lagi jika ia bertemu Myujin, tubuhnya selalu otomatis bersikap ramah dan menuruti kata-kata Myujin. Jadi intinya keinginan dari pengguna tubuh yang lama teman-teman. Singkat cerita 3 bulan kemudian, di mana Myujin terkejut melihat Jinmu sudah bisa mengalirkan ki ke sebuah pedang. Padahal orang lain jika berlatih 1 tahun saja, teknik itu sangat sulit untuk dikuasai. Myujin pun meyakini bahwa si Jinmu adalah seorang yang sangat jenius. Sebenarnya Jinmu juga mulai menikmati belajar berbagai teknik dari gurunya.
karena dibanding teknik terlarang yang digunakan dulu, tekniknya sekarang lebih aman. Ia pun berencana mempelajari semua teknik lebih mendalam di masa pelatihannya. Lalu Shin pun berpindah ke 1 tahun kemudian, di mana Jinmu sudah menguasai ilmu pedang sampai ke tingkat yang cukup tinggi. Tetapi ia mempunyai masalah karena untuk mengendalikan energi Ki itu butuh waktu yang lama. Jadi ia pun lebih senang jika bisa menggunakan kekuatan lamanya dan melewati beberapa level dengan mudah. Namun kekuatannya yang dulu dengan energi Ki murni yang sekarang saling bertolak belakang. Jadi mustahil jika disatukan, teman-teman. Akan tetapi ia mempunyai satu solusi. Solusinya adalah menjadi murid master. Dari seorang kelas 2 ia mendengar jika menjadi murid master ia akan diberi pelatihan bisa mengendalikan 2 tipe energi Ki. Jadi Jinmu meyakini jika ia menguasai teknik tersebut, ia bisa menguasai Ki murni dan juga Ki naga di kehidupan sebelumnya. Untuk sekarang Jinmu pun mempunyai tujuan menjadi murid master. Shin pun berpindah ke Jinmu saat latihan, di mana ia kedatangan murid kelas 2 bernama Chungwo yang mengantarkan persediaan makanan untuk Jinmu dan juga Myujin. Jinmu pun menyuruh Chungwo untuk menaruh saja persediaan tersebut. Lalu Chungwo pun terus melihat bagaimana Jinmu latihan. Dengan adanya Chungwo, Jinmu pun mulai terganggu. Ia pun bertanya kenapa Chungwo tak berlatih bersama rekan kelas 2 lainnya dan malah tetap tinggal di sini melihat bagaimana ia latihan. Chungwo pun menjawab jika semua rekan-rekannya sedang sibuk dan juga mereka tak pernah mengajaknya latihan karena ia sangat lemah. Mendengar itu Jinmu pun merasa aneh karena meski ia dibully, Chungwo masih saja terus tertawa dan mengingatkannya pada Cheon, satu-satunya orang di klan Sa yang ia rindukan. Karena itu si Jinmu pun memutuskan untuk berlatih bersama. Setelah melihat Chungwo latihan, ia pun tahu bahwa Chungwo berlatih tinju 7 bintang. Jinmu pun mulai kesal melihatnya karena ia menambahkan gerakan-gerakan yang tak sesuai dengan postur tubuhnya. Lalu Jinmu pun melatih Chungwo dan memberi masukan agar gerakannya lebih efisien. Karena si Chungwo ini lumayan bodoh, ia pun memperagakan trik seperti menendang titit dan mencolok mata. Chungwo pun berkata jika itu semua adalah tindakan pengecut. Namun Jinmu meyakinkan bahwa kemenangan tetaplah kemenangan. Tidak ada kata pengecut di dalam sebuah pertarungan. Singkat cerita, sore pun tiba di mana Jinmu sudah selesai melatih Chungwo hingga ia babak belur. Jinmu pun berkata agar Chungwo jangan pernah kembali ke tempatnya karena ia mengganggu latihannya. Jika ia nekat kembali, ia akan digorok menjadi 2. Mendengar itu Chungwo pun takut dan bergegas pergi. Besok pun tiba di mana Jinmu latihan seperti rutinitas kesehariannya. Lalu ia kedatangan Chungwo bersama Jinho yang dikabarkan orang terhebat di kelas 2 dan juga salah satu dari Master Saman. Ternyata kedatangan Jinho untuk menegur Jinmu yang mengajari trik pengecut ke si Chungwo. Karena si Chungwo hampir saja membuat salah satu murid kehilangan masa depannya. Mendengar itu Jinmu pun santuy-santuy wae dan berkata jika telur dari tititnya tidak pecah berarti tak ada masalah apapun. Dan menyuruh si Jinho pergi karena ia sangat mengganggunya. Melihat kelakuan si Jinmu, Jinho pun mulai terpancing dan mengajaknya berduel. Jadi teman-teman, sebenarnya Jinmu sengaja memprovokasinya agar ia bisa bertarung lalu menang kemudian terkenal dan lebih dekat menjadi Master Saman. Setelah itu pertarungan pun dimulai, di mana Jinho menyadari jika si Jinmu menggunakan teknik berpedang Devin Gate dan juga Jinmu sangat cepat ditambah tak ada satupun pergerakan yang sia-sia. Jinho pun memutuskan menggunakan teknik yang sama dan berniat menunjukkan perbedaan kemampuannya. Pada dasarnya teknik berpedang Devin Gate berjumlah 13 gerakan dan semua gerakan itu bertujuan menjatuhkan senjata lawan dengan menargetkan pergelangan tangan. Tetapi Jinmu memodifikasi teknik tersebut lebih ke mengarah ke jantung, mata, dan tempat vital lainnya. Menyadari itu, Jinho pun yakin jika itu mirip teknik klan Sa. Namun ternyata di saat-saat terakhir Jinmu membalikkan arah serangannya dan lebih mengarah ke pergelangan yang akhirnya membuat senjata si Jinho terjatuh. Jinho pun langsung bengong karena kekalahannya. Akan tetapi ia berjiwa besar dan lebih merasa bangga pada si Jinmu yang berhasil mengalihkan perhatiannya ke titik vital dan merubah targetnya saat ia sedang lengah. Itu mengingatkannya pada Myujin yang pernah menjadi Master Tao terhebat. Alih-alih kebanggaan yang ia rasakan, Jinho tak menyadari bahwa si Jinmu akan memukulnya. Tetapi terlambat karena si Jinmu sedang menikmati kebrutalannya yang sudah tak pernah tersalurkan.
Sampai akhirnya Jinho pun babak belur dan berakhir pingsan. Shin pun berpindah ke kuil Favercloud, di mana kabar mengenai Jinmu sudah sampai ke sana. Ketua Saman yang bernama Myung Kun pun mendengarkan penjelasan dari tetua lainnya. Setelah itu mereka pun memutuskan untuk mengunjungi si Jinmu untuk mengetahui cerita lengkapnya dan juga berbincang dengan Myujin. Besok pun tiba di kuil Chongnam tempat tinggal Jinmu dan juga Myujin gurunya. Lalu ia kedatangan Chungwo yang disuruh Jinho agar belajar banyak dari si Jinmu. Myujin pun keluar dan berkata sudah mengizinkannya, karena tadi malam Jinho sudah datang dan meminta izin darinya. Mendengar itu Jinmu pun kaget karena sekarang ia harus mengajari seseorang. Jadi teman-teman, seperti biasa si Jinmu tak bisa menolak perintah Myujin. Gurunya pun kembali ke dalam dan meminta si Jinmu untuk membuatkannya makanan. Dengan adanya Chungwo, kegiatan masak-masak pun digantikannya. Setelah itu mereka pun mengantarkannya ke Myujin. Di tengah perjalanan, Chungwo pun mempertanyakan kenapa memberikan ayam pada Myujin. Karena teman-teman diketahui, istana Saman yang ditinggali Jinmu sekarang melarang memakan daging sedikit pun. Intinya dianggap tabu teman-teman. Dan juga itu termasuk ke 10 aturan. Pertama, tidak boleh memakan daging. 2 alkohol. 3 wanita. 4 membunuh. Mimin baru mengetahui segitu ya teman-teman. Jadi Mimin akan jelaskannya sesuai jalannya cerita. Jinmu pun mengatakan pada Chunwo bahwa alasannya memberikan daging terhadap Myujin agar ia cepat pulih. Dulu awalnya saat pertama kali Myujin menolak, tetapi karena Jinmu terus memaksa akhirnya ia pun setuju dan berlanjut sampai sekarang. Setelah mengantarkan makanan gurunya, Jinmu pun keluar dan berniat memakan daging satunya. Namun saat ia keluar, daging tersebut sudah habis dibabat si Chungwo sendirian. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Dan tiba-tiba datanglah para tetua Saman. Tetua pun sangat marah melihat mereka karena mencium aroma daging dari si Jinmu dan juga si Chungwo. Para tetua pun langsung masuk untuk melaporkannya pada Myujin agar si Jinmu dan juga si Chungwo dihukum. Sesampainya di dalam, mereka pun sangat kaget melihat Myujin yang baru saja selesai memakan daging. Oke, mungkin segitu dulu aja teman-teman. Kemungkinan Mimin akan lanjut part 2. Terima kasih yang udah nontonnya sampai akhir. Sehat selalu. Bye bye.